Sobat BRI, welcome back to Brilliant Podcast, Pintar Finansial untuk Hidup Ideal. Masih bersama saya Francisca Esa. Kali ini kita masih akan ngobrolin tentang investasi, tapi tentunya dengan instrumen investasi yang berbeda. Sobat BRI, mungkin Bapak Ibu atau mungkin kita sendiri itu masih percaya banget bahwa instrumen investasi emas itu adalah yang paling untung. Udah untung makainya gitu ya, apalagi kalau perhiasan emas, untung juga nanti kalau dijual. Nah, pas banget nih, kali ini kita akan ngobrol bareng dengan Mas Firman, Asisten Vice President Divisi Produk Emas Pegadaian, yang akan memberikan kita insight baru tentang pentingnya investasi di emas ini. Apa kabar Mas Firman? Alhamdulillah baik Mbak Ica. Nah Mas Firman, benar nggak sih kalau bapak ibu kita atau mungkin kakek nenek kita itu masih percaya bahwa investasi emas ini adalah instrumen investasi yang paling digemari? Benar sekali Mbak Ica. Selain emas ada apa lagi nih Mas Firman? Iya, jadi di Indonesia ini jika kita lihat ya, ada 3 instrumen investasi yang terkenal ya. Pertama itu emas, saham, dan juga reksadana. Kalau yang tadi, emas adalah instrumen investasi yang paling digemari. Ada alasannya nggak sih Mas, kenapa gitu? Benar, saya sebenarnya masih percaya nih, emas itu mendominasi karena harganya yang relatif stabil. Ya, kita katakan seperti itu dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya. Serta sudah dipercaya sejak ratusan tahun yang lalu oleh nenek moyang kita ya, kalau kita katakan seperti itu. Dan masyarakat Indonesia lainnya yang telah membudaya terhadap emas sebagai aset investasi untuk jangka yang panjang. Oke, jadi emas ini selain memang digemari, tapi juga returnnya tuh lebih pasti gitu ya. Benar dan sekali, resikonya mungkin bisa dibilang lebih rendah ya Mas Iya, Firman? sangat kecil sekali risikonya. Mas Firman, tadi kan ada 3 instrumen investasi yang jadi Benar. favorit masyarakat Indonesia nih Mas Firman. Betul. Tapi kenapa kok emas ini juga menjadi salah satu the most favoritnya nih Mas Firman? Iya, jadi Mbak Ica, emas itu merupakan salah satu instrumen investasi ya, dengan profil risiko yang sangat-sangat rendah sekali. Emas itu dianggap sebagai aset yang aman, kita katakan safe haven ya. Fungsinya sebagai hedging atau lindungi nilai saat terjadi gejolak pada pasar. Ini agak sedikit berbeda dengan instrumen investasi lainnya, seperti saham dan lainnya. Gitu ya? Benar sekali. Nah, berarti emas ini lebih prudent, kemudian Benar. risikonya juga lebih kecil, dan juga tadi fungsinya adalah melindungi nilai. Benar. Jadi suatu saat kalau misalkan emas itu dijual, mungkin harga kursnya lagi jelek gitu ya di Benar. investasi yang lain, emas ini masih tetap terjaga. Kalau tren 5 tahun sendiri itu gimana nih Mas untuk harga emas? Apakah stabil naik gitu ya, meskipun pasti fluktuatif setiap bulannya. Betul. Tapi trennya semakin naik atau seperti apa nih Mas Firman? Benar Mbak Ica. Jadi ketika kita melihat dari histori di tren 5 tahun terakhir, harga emas itu cenderung naik ya, stabil naik. Di mana ini minatnya mulai banyak, apalagi kalangan milenial, di mana kita lihat mereka mulai senang berlomba-lomba untuk mencari emas digital, terutama di situ. Oleh sebab itu Pegadaian kita coba untuk memasarkan produk kita, yaitu produk tabungan emas. Oke, kalau dulu emak-emaknya tetap juga suka emas tapi bentuknya adalah perhiasan atau Benar. mungkin emas batangan gitu ya. Kalau millennials dan juga Gen Z mungkin lebih banyak tertarik untuk menabung emas gitu ya. Betul Sehingga sekali. di Pegadaian juga menyediakan instrumen investasi tersebut. Kalau awareness-nya nih Mas dari masyarakat Indonesia ini sendiri terkait dengan emas tuh gimana dipandang dari teman-teman Pegadaian? Jadi jika kita melihat dari instrumen investasi yang tren saat ini, tabungan emas atau emas digital itu lebih cenderung meningkat dibanding fisik ya. Kalau kita lihat seperti itu. Kenapa tuh Mas? Kenapa digital itu lebih menarik gitu dibandingkan Yang menarik itu lebih mudah dalam membelinya, cukup menggunakan smartphone. Kita bisa membeli emas dengan nilai sekian dengan harga yang terjangkau. Apalagi sekarang kita udah punya Pegadaian digital ya, atau kita katakan itu PDS. Itu sangat memungkinkan dan banyak para milenial kita ya, kita kalangan milenial untuk membeli emas menggunakan aplikasi tersebut dengan penggunaan yang cukup simple. Cukup dengan Rp50.000 kita bisa membeli emas. Wah, kapan lagi ya 50.000 dapat Benar. emas ya? Kalau misalkan kita datang ke toko emas nggak dapet tuh kayaknya ya Mas. Iya, benar sekali. Harus ikut arisan emas dulu gitu. Tapi Iya, nggak perlu arisan arisan emas. emas. Sekarang udah ada di Pegadaian digital untuk bisa dapetin emas dengan harga Rp50.000 aja tadi ya Untuk Mas. pembukaannya. Untuk pembukaannya. Pembukaan emas. Nah, ini kalau misalkan nih biasanya kalau kita nabung emas gitu, itu apakah nanti bisa dicairkan dalam bentuk uang atau harus dalam bentuk emas nih Mas Firman? Jadi setiap kali kita menabung itu uang kita dikonversi ya Mbak menjadi emas. Oke, jadi Contohnya- ketika dicairkan mengikuti harga emas pada saat kita Benar. menarik gitu ya? Benar sekali, ngikutin harga emas saat itu. Dan ketika kita memiliki tabungan emas, keuntungan di kita ketika kita membutuhkan sesuatu, entah itu kebutuhan yang mendesak, kita bisa menggadaikan tabungan emas tersebut
atau kita bisa menjualnya. Seperti itu. Oh, ada pilihan gadai atau Benar. jual. Dengan menggunakan harga yang terbaru. Kecenderungan yang stabil pasti nilainya naik. Betul, kecenderungannya memang kalau emas ini kelihatannya lebih stabil ya. Apalagi kalau misalkan kita nabung di instrumen tabungan yang biasa atau simpanan biasa, mungkin nggak dapat return yang sebesar ketika kita nabung di tabungan emas ya. Benar Mbak Ica. Terus kenapa sih kita harus memilih instrumen investasi emas dibandingkan dengan yang lain, Mas Firman? Emas ini memiliki nilai yang stabil ya saat ini. Jika kita lihat nilainya cukup stabil di 5 tahun terakhir. Kemudian emas itu memiliki kelebihan. Itu liquid, mudah dicairkan. Oke, emas mudah dipasarkan atau dijual dimanapun juga. Kemudian mudah untuk dibawa kemana-mana. Inilah salah satu keunggulan emas dengan nilai yang stabil. Cenderung seperti itu. Oke, dan juga kita nggak harus mantengin harganya per harian gitu ya. Benar sekali. Kalau instrumen investasi yang lainnya misalkan saham gitu ya, kita per jam. Itu repot sekali, harus per jamnya, per menitnya kita pantengin terus. Investasi lain yang lebih menguntungkan ada, Mas? Investasi emas-emas. Mas-mas. Jadi Mas-mas. ambil dari mas-mas ya. Luar biasa. Nah, nih Mas Firman, kalau misalkan kita lihat nih investasi emas, trennya 5 tahun ke belakang udah cukup bagus, harganya stabil naik. Benar Kalau sekali, Mbak. kedepannya kira-kira diproyeksikan akan seperti apa nih kalau saya mau masuk ke instrumen investasi emas? Benar Mbak, jadi jika kita melihat ya tren harga di 5 tahun terakhir yang didukung oleh beberapa hal seperti perkembangan teknologi, kemudian akses untuk berinvestasi, kemudian edukasi intens dari regulator, dan juga dari industri keuangan, serta ragam investasi yang semakin mudah di masyarakat. Dan tren peningkatan ini dipicu juga dari peningkatan kesadaran investasi emas Indonesia pasca COVID-19 di 3-4 tahun yang lalu Mbak. Ketidakpastian global semakin mengemuka ditambah dengan isu geopolitik yang semakin meluas. Di sini yang memicu perkembangan harga emas yang cenderung stabil dan relatif naik. Seperti itu. Oke, apalagi yang kemarin beli emasnya pada saat COVID ya Pak. Hari Benar ini sekali. panennya luar biasa. Panennya pasti luar biasa. Bisa langsung beli sawah nih Nah, kayaknya. saya pun demikian. Oh, gimana nih Sobat BRI, semakin tertarik pastinya untuk berinvestasi emas karena emas ini tadi harganya stabil dan juga cenderung naik, nggak perlu kita pantau setiap hari, dan kalau misalkan kita bisa bawa kemana-mana juga dalam bentuk Benar, mudah perhiasan dibawa atau mungkin kemana-mana. emas batangan gitu ya. Benar. Dan ini dijual di mana aja harganya pasti akan untung dan makin cuan. Jadi Sobat BRI makin tertarik dong untuk investasi emas, dan Sobat BRI pengen tahu apa lagi nih atau ngobrolin apa lagi di podcast episode berikutnya, boleh tulis di kolom komentar. Akhir kata saya Francisca Esa dan rekan saya Mas Firman dari Pegadaian undur diri, terima kasih sudah nonton, bye-bye.